عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Wabad. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Kahfi ayat yang ke-16 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, niscaya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan satu dengan yang lainnya yang terjadi antara pemuda-pemuda yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka berusaha untuk menjaga tauhid yang mereka miliki. Sehingga satu dengan yang lain mengatakan dengan wa idh i'tazaltumuhum, maka jika kalian meninggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan, sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan, mereka beribadah, kaum mereka ini beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ayat ini, ketika kalian meninggalkan kaum kalian, kemudian kalian ketika meninggalkan kaum kalian dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yanshur lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian rahmatnya. Di dalam perkataan mereka, apabila kalian meninggalkan kaum kalian dengan keteguhan yang luar biasa, menunjukkan bahwasanya pemuda-pemuda tersebut
memiliki kekuatan agama dan akidah yang sangat luar biasa, sehingga mereka meninggalkan kaumnya dengan kemewahan-kemewahan yang mereka miliki. Seperti yang kita sebutkan, mereka adalah anak-anak raja, anak-anak penguasa, sehingga ketika mereka meninggalkan dunia, lebih mementingkan keselamatan akidah mereka, sehingga dengan mereka memilih untuk menjaga agama mereka, konsekuensinya semua kemewahan, semua fasilitas yang mereka miliki mereka tinggalkan. Kemudian mereka menuju ke satu gua, dengannya mereka menjaga agama mereka. Kemudian di dalam ayat ini, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kalian ke satu gua. Yang gua ini diketahui oleh mereka, di mana tempatnya, di mana letaknya, di bagian mana, maka mereka mengetahuinya. Adapun untuk kita ketika membaca Al-Quran, di mana letaknya, apakah di negara ini atau di negara itu atau di kota ini atau letak persisnya di mana, maka tidak ada faedahnya untuk kita mengetahuinya. Karena apabila pembahasan di mana letak gua ini ada faedahnya dan ada kebaikan ketika penyebutan dan menentukan di mana guanya, pasti Nabi SAW akan mengabarkan di mana letak gua tersebut kepada para sahabat. Ataupun apabila tidak, Nabi SAW tidak menjelaskannya, maka pasti para sahabat akan menanyakannya. Akan tetapi ketika Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak menanyakan, menunjukkan ketika kita menyibukkan diri di posisi mana gua tersebut, di negara mana dan di daerah mana, menunjukkan tidak ada faedahnya sama sekali. Sehingga seperti ketika pembahasan yang berkaitan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, fahud arba'atan minat tayr fasurhunna, engkau ambillah wahai Nabi Ibrahim 4 ekor burung, kemudian kamu sembelih. Inti dari ayat tersebut supaya kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beriman terhadap iman hari akhir itu dengan ainul yakin, melihat secara langsung. Burung-burung dipotong 4 ekor burung, kemudian setelahnya ditampakkan di hadapan Nabi Ibrahim bagaimana burung tersebut tersusun kembali setelah dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu inti dari ayat itu, sehingga Nabi Ibrahim sampai kepada ainul yakin, bukan hanya ilmu yakin. Akan tapi sebagian orang ketika membahas tentang ayat ini menyibukkan apa? Burungnya itu apa? Jenisnya apa? Sehingga tidak ada kaitannya dengan pembahasan inti dari ayat tersebut. Seperti sebagian orang membahas tentang tongkatnya Nabi Musa, dari jenis kayu apa, maka itu semua tidak ada faedahnya ketika dibahas. Bahkan apabila dibahas, sebagian besar rujukannya adalah kisah-kisah dari Bani Israel. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, apabila kalian meninggalkan kaum kalian dan kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan ayat ini menunjukkan bahwasanya pemuda-pemuda tersebut sangatlah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
'alaiha. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan tidak meninggalkan orang-orang yang mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauh larangan dari Allah dan berupaya menyelamatkan akidah dan agama dia, maka mereka mengatakan yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Mereka pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pastilah membela dan melindungi para wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala pastilah menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Dalam surat Yunus ayat 63, 62 dan 63, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah, mereka tidak akan memiliki rasa takut untuk menghadapi sesuatu yang akan mereka hadapi. Tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Mereka pasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang ada di dada mereka menyatakan keimanan mereka bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta, dan termasuk diri dan hajat mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yakin seyakin-yakinnya, makin tunduk kepada Allah, makin taat kepada Allah, maka makin lancar semua perkara. Sebagian kita takut apabila kita terlalu berpegang teguh, terlalu memperhatikan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, nanti klien kita kabur, betul nggak? Nanti bagaimana kita berbisnis? Padahal ketika kita berbisnis, rezeki kita sampai kepada kita bukan karena kepintaran kita, bukan karena hasil lobby kita, bukan. Akan tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jika keyakinan seperti ini yang ada di dada Ashabul Kahfi, la khaufun 'alaihim, ketika menghadapi masa depan, mereka adalah pemuda-pemuda, mereka tidak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah gundah dan sedih terhadap apa yang telah berlalu. Siapa para wali-wali Allah? Apakah mereka yang tidak mau sholat? Apakah mereka yang bajunya compang-camping? Ataukah mereka yang memiliki pakaian khusus yang berbeda dari masyarakatnya pada umumnya? Bukan. Wali-walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah, perintah Rasulnya mereka laksanakan, mereka junjung, mereka bela, mereka sebarkan kepada manusia, dakwahkan. Larangan Allah, larangan Rasulnya mereka sangat jauh. Itu wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan para wali itu mereka meremehkan larangan-larangan Allah tidak. Kalau diingatkan, kok antum melaksanakan ini, kok ini, kamu beda, kamu masih awam, saya sudah wali. Tidak. Walinya dari para wali, para nabi. Rasulullah itu adalah wali dan manusia yang paling mengenal Allah dan yang paling dekat dengan Allah dan paling memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ibadahnya luar biasa. Rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat
ketika terjadi gerhana saja, Nabi ketakutan dengan takut yang luar biasa. Takut akan terjadinya hari kiamat. Sehingga beliau memanggil Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan salat. Sehingga beliau menunaikan salat dengan salat yang luar biasa, panjangnya luar biasa. Dan dalam ayat lain surat Ghafir ayat 51, Innallaha lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah, dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, para rasul yang menyeru kaumnya kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika di dunia dan ketika hari kiamat kelak. Dalam surat Rum ayat ke-47 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan mereka akan mendapatkan pertolongan atas kami. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman dengan kebersamaan yang khusus. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya bersama dengan orang-orang yang beriman, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Akan tetapi makna Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkannya. Termasuk apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi ketika mereka menjaga dan melindungi akidah mereka supaya mereka selamat dari kaum mereka. Karena mereka apabila nampak di hadapan kaum mereka, Allah katakan, yarjumukum, mereka akan menyambit kalian, akan meraja kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan untuk kalian sesuatu yang berguna untuk kalian dari perkara-perkara kalian. Sehingga di dalam perkataan mereka, apabila kalian ini meninggalkan kaum kalian menuju gua yang sempit, yang gua yang sempit ini walaupun sempit, apabila di dalamnya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan menjadikan kalian nyaman, pasti akan menjadikan kalian terlindungi. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan kalian akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, menunjukkan bahwasanya mereka ketika melakukan itu semua, mereka memiliki sifat optimis yang sangat luar biasa sekali. Sehingga di dalam keadaan susah, di dalam keadaan mereka dikejar-kejar oleh kaumnya, mereka sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan manfaat kepada mereka. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki sifat optimis. Jangan kita senantiasa pesimis. Belum melakukan apapun juga kemudian kita sudah tidak mau, takut ini, takut ini, takut ini.
Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang sangat susah sekali. Dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat susah sekali, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kesusahan tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat ke-10. Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah ketika datang kepada kalian pasukan dari hadapan kalian, 10.000 manusia mengepung kota Madinah. Wa idzaghatil absar wa min asfala minkum, dan dari belakang kalian Bani Quraidah yang tadinya mereka miliki kesepakatan dengan Nabi, mereka langsung mencampakkan kesepakatan tersebut, mengkhianati Nabi dan kaum muslimin. Wa idzaghatil absar, dan mata kalian menanar. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati-hati kalian hampir sampai ke tenggorokan kalian. Wa tadhunnuna billahi dhunun, dan pada saat itu kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang sangat jelek. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau Salman Al-Farisi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, kami di Persia apabila mendapati keadaan seperti ini, kami bikin parit yang besar. Sehingga ketika kita yakin kuda-kuda kami tidak mampu melewatinya, maka ini menjadi benteng yang sangat kuat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan apa yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Dan kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk membuat parit tersebut di tempat yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengepungan ini bukan pengepungan sehari, 2 hari, bukan 1 bulan. Dari pertengahan bulan Syawal sampai pertengahan bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan langsung turun tangan sendiri. Sehingga disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib. Beliau menyebutkan ketika dalam peperangan Khandaq, ketika kami membuat parit, maka kami mendapati ketika menggali batu yang sangat besar, yang ketika kami gali batu tersebut sangat kuat sekali. Cangkul-cangkul kami tidak bisa menghancurkan batu besar tersebut. Maka kami kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Disebutkan dengan secara terperinci ketika turun di perut Nabi ada 2 batu yang mengganjal. Kenapa ada 2 batu? Lapar. Berhari-hari gak makan. Sibuk menghadapi penyerangan ini. Allah katakan hati-hati mereka naik sampai ke tenggorokan. Sampai terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat. Kadang asar tidak sholat sampai waktu maghrib, kemudian Nabi wudu. Bahkan menurut Imam Nawawi terkadang 4 waktu dari zuhur sampai isya, saking sibuknya menghadapi peperangan pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi pada saat itu belum disyariatkan sholat khauf, sholat ketika dalam menghadapi peperangan.
Maka kata Bara bin Azib, kami pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun, kemudian mengambil cangkul. Jadi ketika Nabi turun tidak mengatakan diam nih, saya pecah, tidak. Diambil, harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Berdoa dan mengambil ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ambil cangkul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mencangkul mengucapkan bismillah. Bismillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul dengan kencang. Kemudian ketika mukul dengan kencang ini dari batu tersebut keluar percikan api. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. U'titu mafatih Syam. Saya diberikan oleh Allah ketika melihat percikan tersebut kunci negeri Syam. Antum bayangkan berhari-hari nggak makan. Antum bayangkan dalam keadaan dikepung 10.000 di hadapan Nabi. Kalau pada saat itu kaum muslimin bisa diserang oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi yang mereka bersekutu pada saat itu, habis. Tidak akan sampai Islam kepada kita. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri Syam. Negeri Syam akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Wallahi inni la anzuru qusuraha al-humul as-sa'. Demi Allah, kata Rasulullah, saya melihat istana-istana yang dimiliki oleh orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam. Ini Romawi, ini imperium yang sangat besar, kerajaan yang sangat kuat pada saat itu. Sekarang aja lagi kepepet. Akan tapi apa? Optimis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika mendengar hal tersebut tidak mengatakan, gak mungkin, gak masuk akal, gak masuk logika, hitung-hitungan kita gak masuk nih. Sekarang aja tertekan habis-habisan, kita mau ngalahin kerajaan Romawi yang pasukannya berjuta-juta dan terlatih dengan luar biasa. Yang pada saat itu Romawi baru saja mengalahkan Persia dan mampu menaklukkan negeri Syam pada saat itu. Nabi mengabarkan, kami akan mendapatkan negeri Syam. Allahu Akbar. Pukulan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, Allahu Akbar. U'titu Faris. Saya akan mendapatkan dan menaklukkan negeri Persia ini, kerajaan yang besar pada saat itu. Mungkin kalau sekarang Romawi dan Persia itu bagaikan Cina dan Rusia yang sangat kuat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita akan memenangkan dan mengalahkan Persia. Dan Persia semuanya akan menjadi harta rampasan perang dan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la ubsiru qasra al-madain al-abyada al-an. Demi Allah, saya melihat istana putih yang ada di kota Al-Madain. Allahu Akbar. Ibu kotanya Persia. Para sahabat pun bertakbir dan yakin dengan apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di pukulan yang ketiga beliau bertakbir lagi dan mengatakan, u'titu mafatihal Yaman. Saya pun mendapatkan kunci-kunci yang berada di negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani. Demi Allah, kata Rasulullah, saya melihat pintu-pintu San'a dari tempat saya ini. Sekarang saya melihat dari tempat saya sekarang. Para sahabat pun mengatakan, Allah
membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika mendapatkan penyerangan dari orang-orang yang mereka bersekutu dalam peperangan Khandaq, Nabi pun mengatakan, "Ba'da hadza nafsuhum la yaghzunana." Setelah peperangan ini, setelah perang Khandaq, mereka tidak akan menyerang kita lagi. Kita yang akan menyerang mereka, kita yang ofensif, kata Nabi. Kita tidak akan lagi defensif. Perang Badar diserang, perang Uhud diserang, perang Khandaq dikepung. Nabi mengabarkan dalam keadaan susah, mengatakan apa? Setelah ini kita yang akan menyerang orang-orang tersebut, orang-orang kafir. Kita yang menyerang. Kita tidak akan bertahan lagi di kota Madinah. Dan para sahabat pun mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, meyakini bahwasanya semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Setelah orang-orang musyrikin Arab, semua pada saat itu bersekutu, bukan hanya orang-orang Quraisy saja. Semua orang-orang Arab mereka mengepung, dipimpin oleh Abu Sufyan, dan tokoh intelektualnya adalah orang-orang Yahudi yang mana mereka mengitari kabilah-kabilah Arab untuk menghabisi Muhammad dan para sahabat, mengepung kota Nabi. Kemudian mereka dengan mukjizat dari Allah lari luluh lantak. Setelah 1 bulan, setelah Nabi SAW meletakkan senjatanya di rumah, datang malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, nahnu al-malaikata la nawaru aslihatana." Kami para malaikat tidak pernah meletakkan senjata-senjata. Nabi paham, langsung diberitakan melanjutkan kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka berkhianat kepada Nabi SAW, Bani Quraidah. Maka Nabi SAW mengatakan, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian, wahai para sahabat, yang menunaikan salat asar karena habis salat zuhur kecuali di Bani Quraidah. Langsung menyerang Bani Quraidah, ditaklukkan Bani Quraidah. Setelahnya di tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW langsung ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, kemudian terhalang sehingga terjadi kesepakatan gencatan senjata. Kemudian setelahnya Nabi SAW datang ke Khaybar untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang mana mereka senantiasa melakukan makar kepada Nabi SAW. Dan setelahnya Nabi SAW mengutus pasukan besar untuk menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang Romawi di tahun 7 Hijriah. Orang-orang Romawi, 200.000 pasukan Romawi menghadapi 20.000 pasukannya Zaid bin Harithah. Dan orang-orang Romawi tidak mendapatkan kemenangan. Dan syuhada dari para sahabat sangat sedikit. Padahal yang dihadapi pasukan yang sangat besar. Sehingga walaupun tidak mendapatkan kemenangan, sum'ahnya para kaum muslimin, para sahabat menjadi sangat luar biasa. Nagaungnya para sahabat penduduk kota Madinah itu sangat luar biasa, menjadikan orang-orang Arab di Jazirah Arab menjadi gentar. Ini kerajaan kekuasaan yang baru keluar, yang usianya masih sangat kecil sekali, masih sangat muda sekali, 7 tahun, 8 tahun mampu menghadapi kerajaan Romawi. Setelahnya Nabi SAW pada tahun 8 Hijriah mampu menaklukkan kota Mekah. Kemudian pada tahun 9 Hijriah
mendapat isu bahwasanya orang-orang Romawi akan menyerang kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumpulkan para sahabat, melakukan perjalanan yang sangat panjang, sekitar 700 kilo dari kota Madinah menuju Tabuk, yang sekarang itu Tabuk perbatasan Arab Saudi Yordania. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di Tabuk menunggu pasukan Romawi yang mereka kabarnya akan menyerang kota Madinah. Mereka gemetaran, takut untuk menghadapi Nabi dan para sahabat. Allah Akbar. Itu bayangkan, ketika dalam keadaan terdesak, sangat susah, Nabi mengabarkan kita akan mendapatkan kemenangan. Islam akan berkembang, menghancurkan Persia, kesyirikan Persia, dan negeri Syam akan dikuasai oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan negeri Yaman pun akan sampai kepadanya Islam dan mampu mengalahkan semua yang ada di Yaman. Dan setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa? Kita setelahnya tidak akan diserang. Dan benar, setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak defensif lagi, akan tapi senantiasa menyerang ketika menghadapi ancaman, tidak berdiam lagi di kota Mekah menghadapi serangan. Jadi menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki optimisme yang sangat tinggi dalam keadaan apapun juga. Hati-hati mereka sangatlah besar karena diisi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan para wali-walinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, para wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam potongan ayat ini, ayat ke-16, menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggalkan satu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dalam hidup ini ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita, walaupun secara hitung-hitung ketika kita menuruti apa keinginan mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya labanya makin besar, keuntungannya makin gede, maka ketika kita tinggalkan itu semua, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dunia pun kita akan mendapatkan gantinya yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu." Masih ada waktu ya. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ayat 17, "Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhata ash-shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri.
sedang mereka dalam tempat yang luas. Dzalika min ayatillah. Itulah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan seorang pun penolong, dan tidak ada seseorang pun yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Ayat ini banyak sekali pembahasannya. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati gerakan-gerakan matahari, yang matahari ini melakukan pergerakan memutari bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, idza tala'at, ketika matahari ini keluar, tazawwar, kemudian matahari ini condong. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya matahari lah yang berputar memutari bumi. Bukan teori yang dibawakan oleh sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya bumi yang memutari matahari. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita yang berkaitan dengan apa yang terjadi di alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya matahari lah yang mengitari bumi, datang, condong, dan kemudian terbenam. Sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada matahari, menunjukkan yang memutar itu bukan bumi yang mengelilingi matahari, akan tetapi Al-Quran mengabarkan bukan hanya dalam ayat ini saja, akan tapi dalam ayat lain juga, bahwasanya matahari lah yang mengitari bumi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar ketika melihat matahari tenggelam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan senantiasa mengenalkan kepada para sahabatnya tentang Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika matahari terbenam dan akan terbenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Atadri aina tadhhab?" Apakah engkau tahu wahai Abu Dzar, kemana matahari ini akan pergi? Abu Dzar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui, karena ini perkara gaib, tidak bisa kita lihat kemana matahari. Lebih-lebih pada saat itu sangatlah terbatas ilmu dan pengetahuan manusia tentang matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy." Sesungguhnya matahari ini datang dan sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kata-katanya benar. Tidak boleh kita katakan, oh ini tidak masuk logika, kita tidak mengetahuinya, bisa jadi ketempatannya. Tidak. Sebagaimana para sahabat ketika mendengarkan kabar akan mendapatkan penaklukan negeri-negeri yang besar, mereka bertakbir membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan sifat orang-orang yang beriman, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang pertama Allah munculkan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikabarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasta'dzinu fayu'dzanu laha, maka matahari pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari arah timur. Fayu'dzanu laha, maka diberilah izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbalu minha, dan nanti suatu ketika hampir-hampir saja matahari ketika terbenam kemudian sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbalu minha, tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasta'dzinu fala yu'dzanu laha, ketika meminta izin kepada Allah tidak diberikan izin. Yuqalu laha, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti, kembali terbitlah engkau dari arah di mana engkau terbenam. Dari arah mana? Barat. Biasanya dari ufuk timur, kemudian Allah perintahkan terbitlah engkau dari arah engkau itu terbenam. Maka pada saat itulah terbit dari arah barat, dan pada saat itulah manusia terkaget-kaget menghadapi fenomena yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu manusia semuanya adalah orang-orang kafir, karena hari kiamat terjadi terhadap manusia yang sangat jelek, yang mereka tidak pernah bertakbir, yang mereka tidak pernah sujud. Al-Quran yang sebelumnya termaktub dalam mushaf ketika dibuka tidak ada lagi Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan. Ketika manusia tidak mempedulikan Al-Quran, Allah jaga Al-Quran untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang beriman. Orang yang beriman pada saat itu telah mati semua. Allah datangkan angin, yang angin tersebut tidaklah melewati orang yang beriman walaupun sekecil apapun keimanannya, kecuali mati ketika terlewatkan oleh angin tersebut. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, manusia yang sangat jelek, dan ketika mereka melihat bahwasanya ini adalah sesuatu yang luar biasa, maka mereka berkeinginan untuk bertaubat, tapi pintu taubat sudah ditutup. Tidak ada lagi untuk mereka melakukan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari lah yang berputar sesuai dengan garis poros yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika taqdir, itulah yang telah ditentukan oleh Allah Al-Aziz, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Maka sudah jelas, baik yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwasanya matahari yang mengitari bumi. Kemudian ada orang-orang kafir membawakan teori dengan mengatakan bahwasanya bumi yang mengitari matahari. Apakah kita mencampakkan Al-Quran kemudian beriman kepada orang-orang kafir? Maka ini kita kembalikan kepada hati kita. Apakah kita lebih menerima perkataan orang kafir daripada perkataan Allah dan Rasul? Allah Ta'ala. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini dalam ayat yang ke-16 ini, ada 17 ya. Masih banyak pelajaran tentang hidayah, tentang sinar matahari. Setelah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya? Gak ada pertanyaan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.